Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kembali lagi di channel Muhammad Kholis, tentunya channel yang akan memberikan banyak manfaat bagi umat manusia di muka bumi ini. Ada nggak sih tips dan triknya supaya ya kita lebih semangat dan siap ikut? Tips dan triknya itu kalau dari saya sendiri harus cari informasi sebanyak-banyaknya, harus ikut kegiatan kayak di WA group, dari Telegram, tuh banyak sekali informasi tentang beasiswa dan kita harus aktif ikut di situ. Karena di dalam grup-grup itu biasanya dibahas contoh-contoh soal, kemudian trik-trik jawaban wawancaranya, terus trik-trik menghadapi tahap per tahap dari LPDP itu sendiri. Jadi harus ikut di situ, harus informasinya itu harus banyak. Cari informasi. Dan biasanya di grup-grup itu juga sering dilakukan belajar bersama. Kayak saya itu orangnya pemalas waktu itu, jadi saya nggak suka belajar. Tapi tiba-tiba masuk di grup itu, orang itu teman-teman waktu itu tiap hari bahas soal TPA itu, pokoknya lumayan banyak. Dan saya ikutin di situ. Oh, cara-cara jawab soal itu ada di situ, dibahas sama teman-teman semua. Oh, jadi nah, tadi kan salah satu tahapnya itu tadi ada yang namanya seleksi administrasi dan adanya esai dan juga tesis ya tadi ya? Iya, rencana tesis. Nah, gimana sih tipsnya supaya esai kita tuh bagus dan tesis kita tuh memang bisa lah diterima oleh mereka, itu gimana sih? Oke. Kalau misalnya esai itu semuanya ada di booklet LPDP tersebut, di websitenya bisa di-download, dan semua yang harus kalian tulis di situ lengkap dijelasin di situ. Nah, mungkin tipsnya tuh buat esai yang sejelas mungkin, yang berbobot dan isinya itu menggambarkan aktivitas dan apa yang kalian lakukan dengan jelas. Jadi bukan ambigu kayak menimbulkan sesuatu yang hal-hal lain yang bakal dipertanyakan kayak gitu. Jadi buat sejelas mungkin, sebagus mungkin. Itu untuk esainya itu sendiri tuh berapa kata nih? Maksudnya apa 1.000, 2.000 atau? Kalau jumlah katanya sendiri pas zaman saya itu nggak ada batasan berapa katanya. Jadi itu tergantung kita ya. Tergantung. Itu berarti misalnya terlalu panjang itu boleh nggak, atau terlalu pendek itu gimana kira-kira? Kalau misalnya terlalu pendek, konsekuensinya nanti kurang jelas, informasi yang kalian sampaikan di situ kurang jelas, kurang lengkap, maka muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin karena kekurang jelasan kalian tersebut jadi kurang menarik esai kalian. Kalau kurang menarik mungkin bisa mengurangi nilai poin di situ. Kalau misalnya terlalu panjang, jadi nanti bukan jadi esai, malah jadi proposal nanti kalau misalnya proposal ya. Iya, beda lagi ya. Jadi harus efisien lah, jangan terlalu panjang juga. Ya, karena kan bakal dibaca juga. Kalau baca proposal beda. Mungkin kalian bisa nulis puluhan halaman kalau nulis proposal. Kalau itu tenang, itu bukan proposal tapi esai itu lebih singkat. Jadi intinya harus singkat, padat, jelas. Jangan terlalu singkat dan juga terlalu panjang ya. Karena kalau terlalu panjang itu bakal bosen, nanti terlalu singkat itu bakal dipertanyakan lagi. Nah, terus tuh kalau untuk yang rencana tesis rencana penelitian itu bisa rencana tesis, itu S2 atau disertasi, itu S3. Jadi tulis rencana yang ingin kalian lakukan penelitiannya. Misal kalau saya kemarin itu saya ingin meneliti tentang isolasi fungi endofit dari tumbuhan keluak atau kepayang untuk dapetin isolat funginya untuk produksi antibakteri di situ. Nah, di situ harus dijelaskan juga sedikit latar belakangnya apa, metodenya yang akan digunakan seperti apa, dan hasil yang akan didapatkan nanti seperti apa, dan manfaat dari penelitian kalian itu seperti apa. Dijelasin juga di situ. Jadi itu ya, kenapa sih Angga ngambil judulnya tadi, dan saya juga lupa itu judulnya apa ya, karena fungi-fungi ya, saya ingat cuma fungi doang. Jadi saya itu sangat concern dengan penyakit-penyakit infeksi. Kenapa? Karena penyakit infeksi itu sangat mudah menular. Dan sekarang resistensi bakteri dan mikroorganisme patogen terhadap antibiotik yang digunakan itu sudah sangat meningkat pesat sekarang. Jadi kita harus mencari sesuatu yang baru, dalam hal ini antibiotik yang baru yang bisa efektif dalam mencegah dan mengatasi mikroba patogen tersebut, kayak bakteri-bakteri patogen kayak gitu. Jadi tadi kita udah membahas mengenai tips untuk administrasinya. Nah, sekarang tahap keduanya itu adalah tes berbasis komputer. Nah, tips dan triknya itu gimana sih supaya lebih
lebih enjoy lah, lebih bagus nanti hasilnya. Kalau SBK itu sendiri yang kalian lakukan itu sebenarnya tes TPA sama kayak CPNS kayak gitu, soalnya kurang lebih sama. Tapi selain TPA itu juga ada kepribadian dan nulis esai di on the spot. Jadi di saat itu juga kalian dikasih tema garis besar dan kalian harus nulis esai dalam jumlah kata yang ditentukan waktu itu di tempat yang sama. Jadi untuk tipsnya sendiri untuk TPA itu kita harus rajin-rajin latihan, rajin-rajin diskusi dengan teman tentang gimana cara jawab soal dengan cepat, karena kan waktunya terbatas dan jumlah soalnya itu lebih dari 100 kalau nggak salah, dengan jumlah waktu yang minimum dan soal yang maksimum. Jadi harus benar-benar cepat dan dikerjain semua dan nggak ada minus kalau nggak salah, ya nggak ada minus. Dan gabung aja ke grup-grup informasi-informasi beasiswa, biasanya mereka teman-teman itu suka ngasih jawaban-jawaban, belajar bersama, ntar dijawab, cara jawabnya itu gimana, tips dan trik supaya jawab dengan cepat itu seperti apa juga dijelasin di situ, karena volunteernya banyak. Oh itu ya, jadi harus banyak-banyak berlatih nih. Kemudian tadi ada essay on the spot ya tadi, jadi harus juga banyak-banyak baca juga ya. Iya, banyak-banyak baca. Itu mengenai topik yang bakal diberikan. Dan itu untuk topiknya sendiri biasanya topik-topik isu-isu yang hangat kayak sekarang kan dari corona biasanya. Nah, bisa jadi corona ini masuk di kalau misalnya LPDP buka tahun ini kayak gitu. Oh gitu. Ya kayak bencana alam sekarang juga bisa masuk, yang hangat pokoknya yang lagi trending. Intinya harus tahu berita-berita terupdate ya. Iya. Oh baiklah. Nah kemudian ada apa lagi untuk yang di wawancara. Kepribadian dulu. Nah ini gimana sih, maksudnya di tes kepribadian ini apa sih yang dilihat dari pihak LPDP itu sendiri? Karena saya bukan orang psikologi, jadi saya kurang paham itu kepribadian itu untuk apa. Tapi yang jelas untuk melihat sisi kepribadian dari kalian itu sendiri, dari kita semua. Jadi pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang menjebak sebenarnya. Jadi pertanyaan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya benar, tetapi poinnya yang bakal berbeda. Pilihan jawaban kalian itu menentukan nilai yang akan kalian dapat, poin yang akan kalian dapat. Jadi sesuai dengan kepribadian kita ya? Jawab aja dengan jujur kalau menurutku. Harus jujur ya, jangan mengada-ngada, misalnya padahal kepribadian kita A, terus kita berpura-pura B, itu bakal menjebak diri kita sendiri kan? Iya, tapi tipsnya itu kalau misalnya mau lulus harus pinter-pinter jawab juga. Jangan sampai, kalian paham lah maksudku. Oh iya, fairness lah ya, ibaratnya jangan terlalu jujur tetapi jangan terlalu berlebihan juga, yaitu untuk kepribadian tadi. Nah, tadi udah ada administrasi, kemudian SBK ya, SBK. Nah, yang terakhir ini tahap wawancara nih. Nah, gimana sih tips dan triknya untuk wawancara ini sendiri? Untuk wawancara itu sendiri ada dua macam sebenarnya. Wawancara tentang kewarganegaraan, wawasan kewarganegaraan, mengikuti undang-undang, Pancasila, dan isu-isu kenegaraan yang berhubungan dengan kenegaraan pokoknya. Dan yang kedua itu akademik. Iya, wawancara akademik. Akademik itu background akademik yang ditanya, kemudian tujuan dari tesis yang akan kalian lakuin, kemudian kegiatan-kegiatan yang kalian lakuin ketika kalian sudah diterima di universitas kalian masing-masing. Jadi tipsnya itu harus banyak-banyak baca juga, harus persiapan dirinya itu harus matang pokoknya. Ya kayak misalnya kalau misalnya nggak siap terus gugup kan ditanya Pancasila sila 1 sampai 5 terus tiba-tiba lupa kayak gitu. Jadi harus tenang juga sih, harus tenang pas wawancara. Harus coba tenang, senyum, terus bisa membawa diri kalian sebaik mungkin di hadapan para pewawancara itu. Oh, jadi misalnya kalau misalnya pendidikan tadi mungkin kita bisa lah mempelajarinya dari tesis kita tadi ya. Nah, tapi kalau yang nasionalisme nih, kalau kamu dulu belajarnya di mana atau memang nggak belajar sama sekali? Nah, Oke. Itu di mana? Tentu harus belajar dulu. Jadi dari internet, kalau saya dari internet, kemudian dari sumber-sumber yang diberi sama teman-teman satu grup itu, sama-sama pejuang LPDP waktu itu. Terima kasih banyak pokoknya. Salah satunya itu Kak Widya Sari. Beliau itu sangat aktif ngasih-ngasih info kayak gitu. Sangat beruntung banget lah. Iya. Jadi harus memang belajar lagi ya. Iya. Karena kan kadang bingung kan, misalnya belajar nasionalisme, belajar yang tadi tentang kewarganegaraan. Harus belajarnya dari mana gitu? Apa harus dari Pancasila atau dari undang-undang? Kan undang-undang banyak nih, gitu kan. Apakah semuanya harus kita pelajari gitu? Yang jelas pasal-pasal itu kalau di wawancara gue itu nggak masuk. Mungkin aja sih ke teman-teman yang lain. Tapi setidaknya
pengetahuan kalian, kemudian pandangan kalian mengenai hal-hal tersebut. Seperti itu yang ditanya biasanya. Pertanyaan apa nih yang paling menurut yang paling apa ya, susah atau mungkin yang paling unforgettable lah, yang sebenarnya bukan paling susah, jujur itu pertanyaan yang sangat mudah tapi sangat membekas, yaitu penelitian S1 saya dulu, skripsi S1 saya dulu sudah diaplikasikan di dalam masyarakat atau belum, dan saya jawab waktu itu belum. Kenapa belum? Terus ditanya lagi kan sama wawancaranya, karena saya bilang skripsi saya itu kan eksplorasi fungi endofit, sama sebenarnya dengan calon rencana tesis saya itu sendiri. Jadi untuk diaplikasikan ke dalam masyarakat secara langsung tidak mudah, tidak bisa, karena kan dalam di masyarakat itu sendiri yang diterima itu dalam bentuk antibakterinya atau antibiotiknya yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat tersebut, sedangkan saya itu masih melakukan tahap screeningnya, isolasinya seperti itu. Dan di situ para pewawancara nanya, jadi kontribusi penelitianmu terhadap masyarakat apa gitu. Jadi saya jawab waktu itu, untuk skripsinya saya belum bisa berkontribusi, tapi perilaku saya yang dikontribusikan. Kayak saya melakukan sedikit penyuluhan secara langsung ke masyarakat, orang-orang di sekitar saya, orang-orang terdekat saya, keluarga saya, tetangga saya. Kalau misalnya minum obat harus bijak, jangan berlebihan. Terus kalau misalnya sakit-sakit dikit jangan langsung minum obat, harus kalau bisa yang herbal-herbal dulu, tanaman-tanaman di sekitar rumah kita misalnya. Oh, jadi gitu ya. Iya, itu sih yang paling bikin tercengang waktu itu. Oh, iya, gitu. karena kan ditanya kontribusimu. Apa intinya adalah apa kontribusi kamu untuk negeri lah ibaratnya. Ya, sedangkan saya waktu itu statusnya fresh graduate. Saya belum bekerja, belum punya pengalaman kerja, belum terjun juga langsung. Karena kan pada saat itu saya baru aja nyelesain wisuda saya, tiba-tiba saya langsung fokus ngejar si beasiswa tersebut. Oh, jadi udah tamat S1 langsung ke S2 nih, bagus nih untuk teman-teman juga harus semangat ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, bukan terakhir sih sebenarnya. Pesan nih buat orang-orang di luar sana yang mau daftar LPDP ini apa sih? Pesannya itu carilah informasi sebanyak-banyaknya dan persiapkan diri semaksimal mungkin. Nah, itulah informasi mengenai LPDP yang disampaikan oleh saudara kita yaitu Angga Pujasyado. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan lebih semangat lagi. See you. Bye-bye.